Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya Priska Geina selaku bawahan Ibu. Tentunya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira Ibu bersedia ya? Ya, bersedia. Ya, alhamdulillah kalau bersedia. Baik Ibu, pertama-tama nanti ke depan kita akan berdiskusi tentang pengambilan keputusan berupa dilema etika dengan rujukan moral. Nah, saya tahu mungkin di selama Ibu menjadi pemimpin tentunya ada hal-hal yang nanti pernah Ibu hadapi. Nah, pertanyaan saya, selama Ibu sebagai pemimpin, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dengan rujukan moral itu, Ibu? Ya, kalau bicara dilema, berarti sesuatu yang sulit untuk kita putuskan. Yang pertama, terkadang di pihak-pihak kita ya, seperti guru atau tenaga kependidikan, ada yang melanggar tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Terkadang kita ngambil keputusan sementara dia sendiri, misalnya sekolah atau tidak saya tanda tangani pengusulan sertifikatnya, kan kasihan juga toh, kasihan juga. Artinya ini tinggal saya memberikan semacam pandangan kepada semua pihak yang ada di sekolah, yang aturan seperti apa nanti kita harus jalankan, sehingga tidak akan terjadi dilema. Kalau memang terjadi dilema, ya itu sudah resiko misalnya ada sesuatu yang dilanggar, paling tidak ketika dia melanggar berarti ada pertama teguran besar. Nah, kemudian kalau saya teguran besar tidak mempan, ya ada teguran secara tertulis. Ya, saya kira seperti itu pandangan jika sesuatu ada dilema yang susah untuk kita pecahkan. Ya. Baik Bu, jadi berarti Ibu dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi itu memang Ibu sudah melakukannya ya. Selanjutnya Ibu, di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ketika kita mengambil satu kebijakan atau mengambil satu keputusan, seharusnya kita bicarakan dulu. Ya, seharusnya kita bicarakan dulu atau ada satu pertemuan dalam membahas sesuatu yang menjadi kebijakan bersama. Jadi saya dalam mengambil kebijakan tidak pernah mengambil kebijakan secara pribadi, tetap masih melibatkan semua sivitas yang ada di sekolah, termasuk bapak ibu guru dan tenaga administrasi. Jadi ketika saya mengambil keputusan, yang pertama saya membuat satu pertemuan dulu khusus. Ya. Kemudian saya harus tahu dulu permasalahannya itu apa, ya, permasalahannya itu apa. Kemudian bagaimana solusinya, ya, solusi permasalahan itu. Kemudian setelah kita ketahui solusi permasalahannya, berarti buat tim khusus, atau kalau di sekolah memang sudah ada job-jobnya, berarti kalau ada kesiswaan berarti di kesiswaan. Kalau saya itu permasalahan di kurikulum, berarti itu di kurikulum. Kalau di sarana berarti sarana. Baik Ibu, tentunya Ibu sudah melakukannya hal yang sangat luar biasa ya. Diawali dengan mungkin musyawarah, kemudian harus mengetahui pokok permasalahan, kemudian lebih ke memfokuskan untuk memecahkan masalah. Baik Bu, selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam memecahkan masalah itu? Ya,
kalau dia masalah siswa, berarti pertama undang orang tua. Ya, berarti kalau undang orang tua berarti kita bikin layakkan undangan ke orang tua. Undang orang tua, yang namanya si anak ini punya masalah di sekolah. Dengan menghadirkan anaknya. Yang berikut, yang kedua, kalau dia siswa berarti ada BK, ada bimbingan konseling, ada wali kelasnya di situ. Ya. Dari situ kita akan istilahnya kompilasi kasus. Ya, siswa, jika siswa melanggar tata tertib yang memang sangat urgen di sekolah dan harus membutuhkan kesepakatan orang tua dengan wali kelas dan BK. Nah, kalau misalnya di kurikulum, terkait dengan kurikulum, hal jadwal pembelajaran, misalnya anak guru yang masuk kelas, ya, harus kita tahu dulu kenapa dia tidak masuk kelas. Ya. Nanti kalau kita tidak tahu dia, atau memang sengaja tidak masuk kelas, berarti tindakan apa nanti yang harus saya lakukan? Yang jelas, saya panggil dulu yang bersangkutan. Ya, saya panggil dulu yang bersangkutan, kemudian saya tanya kenapa tidak masuk kelas. Jadi saya panggil yang bersangkutan, kemudian saya tanya kenapa seperti ini. Ya. Nanti setelah itu terjadi satu kesepakatan dan untuk ke depan tidak akan berulang lagi Pak seperti ini. Baik Bu, ya menarik sekali Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangan yang pertama kadang-kadang kita tidak satu konsep. Ya, itu yang susah. Ya. Kalau kita tidak satu konsep susah. Ya. Misalnya si A mau bikin, maunya saya seperti ini. Nah, kadang si A, ya, dia ngotot pada pendapatnya sendiri. Ya. Sementara konsepnya seperti ini. Ya. Itu dilema yang sangat-sangat saya hadapi ya. Karena kita ini banyak-banyak masing-masing punya karakter. Di sekolah ini kan beda-beda karakter. Misalnya si A, kalau dia bilang ini ya. Sementara konsepnya harus begini ya. Kadang si A, dia kadang mengambil kebijakan sendiri ya, tanpa konsep, tanpa komunikasi dengan saya. Itu dilemanya. Dilema paling sangat rasakan itu artinya beda konsep. Yang kedua, karakter orang itu beda-beda. Karakter orang itu beda-beda. Ya, sehingga kadang tidak bisa dipecahkan karena memang karakternya seperti itu. Akhirnya saya tinggal lihat pendekatan persuasif seperti apa nanti menghadapi orang seperti itu. Baik Bu, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat kalau ada kasus-kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Kalau menyelesaikan perusahaan tidak harus pakai jadwal, tidak ada jadwal tertentu. Jadwal langsung saja. Langsung saja jika terjadi sesuatu yang harus ditangani, langsung saja diselesaikan permasalahan itu, tidak harus menunggu jadwal. Ya. Namanya ini kan dilema, itu berarti sesuatu yang terjadi di luar perkiraan kita. Jadi segera diselesaikan bersama dengan manajemen menghadapi kasus, ya, manajemen menghadapi kasus. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan yang penting harus segera. Ya.
Baik Bu, kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau biasanya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi saya tidak sendiri di sini ya. Jelas pimpinan yang ada bekerja berpimpinan seperti kepala sekolah ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya, jadi ini saya ada teamwork ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Baik, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, saya selama tahun semua permasalahan yang pertama kondisi dan situasi yang ada di sekolah beda dengan situasi dan kondisi di sekolah sebelumnya, beda. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Yang berikut melibatkan sistem yang ada, melibatkan tim yang ada, dan jalan mengambil kebijakan ya. Baik Bu. Ya, terima kasih Ibu atas telah meluangkan waktu pada kesempatan sesi wawancara ini. Mohon maaf Ibu, semata-mata ini adalah tugas guru penggerak, dan alhamdulillah saya juga baru tahu bahwa ternyata kita memang sebagai pemimpin itu biasanya diperhadapkan dengan dilema etika dengan rujukan moral. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ibu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu Ket atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Priska Geina, calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Suwawa Timur sebagai pengampu guru mata pelajaran sejarah. Saya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sama Ibu. Kiranya Ibu bersedia untuk dapat membantu saya dalam hal ini. Pertanyaan ini dapat dijawab. Kira-kira bersedia Ibu ya? Ya, alhamdulillah kalau bersedia. Baik Bu, langsung saja pada pertanyaan pertama. Selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini kasus-kasus yang dapat saya identifikasikan dalamnya merupakan dilema atau etika dalam bujukan moral, yaitu itu saya melihat dari kasus apa yang terjadi, dilema etika apa yang terjadi sehingga adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada bujukan moral yang kasus ini tidak ada pelanggaran hukum, sehingga untuk mengidentifikasikan kasus tersebut itu perlu dilihat dari apa tipe kasus dan pilihan yang akan muncul, kasus apa yang sebenarnya terjadi. Baik Bu. Selanjutnya Bu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang terjadi di sekolah saya atau kasus itu, selama ini saya menjalankan dengan pengambilan keputusan harus musyawarah dulu dengan wakil kepala sekolah sehingga mendapat pertimbangan yang memuaskan. Kemudian bisa juga dilibatkan dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Baik Bu, menarik sekali.
selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan selama ini adalah saya mengadakan musyawarah dulu dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil suatu keputusan adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah atau dengan warga sekolah. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua siswa. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tentang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena kurang kadang-kadang langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Oh ya baik Bu, jadi langsung diselesaikan ya, tidak perlu membuat jadwal ya. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah sama saya untuk mengambil suatu keputusan dilema etika adalah yang membantu saya adalah wakil kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah kami. Apabila kasus ini kami tidak bisa teratasi, kami juga bisa melibatkan pemerintah desa. Dan apabila memang kasus ini terlalu berat, kami juga bisa melibatkan keamanan atau kepolisian. Baik, pihak yang berwajib ya Bu. Bagus sekali Bu. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu, kemudian pengambilan keputusan dalam etika? Ya, pembelajaran yang dapat kami petik adalah memperhatikan budaya lingkungan yang ada di sekolah kami dan mengarahkan kepada siswa bagaimana cara kita membudayakan yang budaya. Misalnya di sini budaya yang pertama adalah setiap siswa masukkan cara tangan kepada guru atau petugas piket. Kemudian disitulah kami mengambil suatu keputusan yang baik untuk siswa dan warga sekolah. Baik Bu, terima kasih atas sesi wawancara kali ini. Saya berharap kita semua akan selalu melakukan hal-hal terbaik untuk murid-murid kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Demikian saya Rizka Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.